Selamat siang. Siang, dengan Mbak siapa ya? Saya Eda dari Purwokerto. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi. Saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi Kak Eda ya dalam sesi konseling ini. Kalau boleh tahu, Kak Eda kesibukan sekarang apa ya? Ngerjain tugas aja sih. Emang sekarang masih kuliah apa gimana? Masih kuliah. Masih kuliah. Tujuannya Kak Eda datang ke sesi konseling ini untuk apa ya? Kalau tujuannya sendiri itu saya pengen lebih terbuka aja sih. Gitu. Iya, sebelum konseling ini dimulai, saya akan memberitahukan dulu pada Kak Eda bahwa dalam sesi konseling kita hari ini itu apa yang Kak Eda jelaskan dari awal sampai akhir sampai selesai nanti itu akan menjadi rahasia. Jadi Kak Eda tenang aja, untuk apapun yang Kak Eda ungkapkan akan dijamin kerahasiaannya. Kalau boleh tahu, apa yang sedang Kak Eda rasakan sekarang? Jadi ini ayahnya itu kayak lagi berat banget masalah keluarga kan, soalnya ayah sama ibu kan pisah. Ya. Jadi aku kan ikutnya ayah. Terus misalnya kadang-kadang kalau pengen dari ayah tuh sebenarnya nggak dibolehin buat ke rumah ibu ya. Aku sebenarnya kayak ya sebagai anak ya kan pengen banget kan ya, masa istilah mantan anak kan nggak ada ya kan. Iya benar. Aku tuh kayak rasanya pengen walaupun mereka pisah tuh aku pengen tetap dapat dua-duanya gitu loh ya. Kayak nggak ada yang harus dibatasin. Sebagai anak kan nggak ada yang dibatasin gitu loh. Apa dari ayah membatasi itu? Iya. Jadi ayah melarang kita untuk sering ketemu sama ibu. Soalnya kayak kalau misalnya udah pisah ya udah, berarti kalau misalnya kamu milih sama tinggal sama ayah ya udah kamu sama ayah, ya sama ibu itu, jadi nggak boleh sama ibu Ya, berarti terus apa kakak sampai saat ini suka ke rumah ibu, ketemu ibu, atau mengikuti batasan dari ayah? Kalau itu sih aku masih suka ngumpet-ngumpet ya. Ya, sebenarnya sih sebagai anak ya kan, kepengen ketemu ibunya kan, apalagi ibu kandung. Ya kalau misalnya ayahnya batasin ya aku sering masih umpet-umpetan sih. Cuma kan rasanya kayak misalnya kalau umpet-umpetan kan nggak enak. Kayak nggak harus ada rahasia-rahasia itu nggak enak. Pengennya ya ayah bolehin sih, kenapa gitu. Berarti sampai saat ini kakak masih suka ketemu ibu, cuma dalam keadaan umpet-umpetan gitu ya, nggak terus terang langsung sama ayah. Apa kakak pernah bicara sama ayah gitu untuk bisa mengizinkan rumah ibu? Kalau itu sendiri aku nggak pernah sih, soalnya rada takut dimarahin, karena dari dulu juga seringnya kalau masalah ini dari awal masalah cerainya ayah ibu itu kayak rada sensitif. Misalnya kayak sering marah-marah lah intinya. Kalau misalnya jadi dari situ kayak yang nggak tahu sih ini trauma apa enggak ya, jadinya kayak mau ngomong itu nggak bisa, kayak rasanya kayak takut dulu. Jadinya jadi ngumpet-ngumpetan. Jadi kakaknya ini malah lebih suka umpet-umpetan karena kalau misalnya izin takut gitu ya, nanti marah apa diomelin atau malah nggak boleh keluar gitu ya, nggak boleh sekalian ya. Emang waktu orang tua pisah itu karena sering berantem apa gimana? Orang tua pisah itu dulu karena ibuku pergi ke luar negeri. Bekerja ke luar negeri? Iya, bekerja di luar negeri. Terus karena susah ibu tuh kayak susah ngirim loh kan, misalnya ngirimin uang itu nggak pernah ya, mungkin pernah cuma nggak cukup kan, soalnya aku juga punya adik. Kalau ngirimin tuh nggak cukup. Terus dari ayah mungkin sering marah-marah ke ibu. Dari situ jadinya perdebatan. Kalau boleh tahu kakak berapa bersaudara? Aku 2 kembar. Dua bersaudara ya. Orang tuanya pisah dari umur berapa ya? Dari umur 17 tuh ya, dari SMA itu. Sekarang usia bayinya berapa? Sekarang 21. Berarti lumayan ya ada. Berarti orang tua juga sering marah-marah dulunya ya sama. Apa biasanya dari ayah apa dari keduanya? Enggak, kalau marah-marah itu lebih sering dari ayah sih. Kalau ibu enggak, ibu lebih cenderung
diem apa diem. Oh. Apa ada kekerasan fisik dari ayah? Kalau kekerasan nggak ada sih, cuma kata-kata Dari kalau marah kata-kata. itu nyakit banget. Bisa dicontohin seperti apa kata-kata yang disampaikan oleh ayah sehingga sampai saat ini mbaknya merasa takut gitu? Kalau kata-kata itu lebih ke hewan. Oh. Hewan itu semuanya tuh keluar, Iya. jadinya kayak ada rasa tertekan gimana sih. Oh. Terus dari misalnya aku kan tahu nggak pernah ada fisik itu, jadinya tapi kalau misalnya ada omongan-omongan yang kasar nyakitin gitu, itu timbul kayak timbul bikin takut buat Iya. takutnya nanti malah ada fisik gitu loh. Oh, Dari iya. situ maksudnya takutnya gitu, tapi kayaknya enggak. Tapi apa mbaknya nggak coba bicara baik-baik gitu kan, sekarang udah dewasa ya, umurnya juga udah 21 gitu kan. Nggak coba bicara, kasih tahu ayah gimana sebaiknya harus bersikap sama anak-anaknya, gimana harus menyikapi masalah keluarganya kayak gitu. Apa belum pernah dicoba? Kalau itu belum pernah sih mbak, soalnya sampai sekarang sampai detik ini juga kayak masih bingung, rasa takutnya juga masih banyak, masih gede banget rasa takutnya. Kira-kira apa aja sih yang ditakutin sama mbak selain takut kena pukulan fisik dari ayah gitu? Aku takut diusir. Takut diusir. Soalnya Apa pernah ayah bilang udah ikut ibu aja sana gitu? aku sering banget. Sering misalnya aku ketahuan ke rumah ibu diem-diem, terus nanti ayah marahin, udah sana pergi aja, barang-barangnya dibawain gitu, maksudnya aku juga nggak pengen ninggalin ayah gitu. Terakhir kali ayah bicara seperti itu kapan? Terakhir awal kuliah pernah. Tapi sampai saat ini belum pernah ketahuan lagi? Enggak, belum pernah. Biasanya alasannya kalau pergi kemana tuh? Ditanyain nggak sama ayah kalau pergi? Kalau pergi ke pondok sih. Bilangnya ke pondok. Misalnya mau nginep ke rumah ibu, aku bilangnya ke pondok, nginep ke pondok gitu. Atau misalnya hari ini ada kuliah full, aslinya nggak ada full, terus aku ke rumah ibu gitu sih. Iya. Tapi dari ibu nih, tindakan ibu sendiri gimana mengenai ayah kamu? Kalau ibu sendiri nggak tahu sih. Bingungnya aku juga di situ. Dari ibu juga aku nggak ngomong jujur, jadi taunya ibu juga aku dibolehin sama ayah. Tapi dari awal ibu emang nggak pernah tahu kalau kamu nggak dibolehin ke rumah ibu? Dari awal sebenarnya dari dulu pernah, cuma sekarang mungkin karena aku sering ke rumah ibu jadi taunya aku dibolehin, tapi aslinya enggak. Tapi gimana reaksi ibu kalau tahu ternyata kamu nggak dibolehin sama ayah? Kalau itu sebenarnya dulu pernah tahu, cuma ya mungkin sakit sih. Tapi dari lukanya mungkin tidak menunjukkan. Mungkin ya agak sedih aja sih. Tapi aku juga lihatnya juga sedih, nggak pengen ngomong juga. Terus apa yang kamu bikin takut diusir? Sedangkan kamu kan masih bisa tinggal sama ibu gitu. Kalau itu sendiri aku kan emang dari kecil kan emang tinggal sama ayah. Ibu kan emang pergi ke luar negeri itu dari aku kecil. Jadi cenderung aku tuh lebih kayak dekatnya ke ayah. Jadi aku pengennya tuh tinggal sama ayah. Tapi aku juga nggak kepengen ninggalin ibu gitu. Kayak bingung gitu ya. Terus kira-kira gimana nih ke depannya? Bakal terus-terusan umpet-umpetan apa ada harapan pengen sih gitu kayak terus terang sama ayah, apa ngasih tahu ayah yang baiknya tuh begini gimana gitu? Sebenarnya aku cuma pengennya tuh iya dari ayah tuh kayak nggak usah ngebatasin lah dari rumah ibu. Sebenarnya aku juga kepengen ngomong, cuma awal ngomongnya tuh gimana, biar rasa takutnya tuh hilang gitu loh. Awal ngomongnya tuh gimana? Kamu hilangin dulu rasa takut kamu pelan-pelan. Kamu percaya kalau ayah kamu juga pasti kan sayang sama kamu. Nggak mungkin cuma karena hal sepele itu dia ngusir kamu. Jadi kamu kasih penjelasan dulu kalau kamu pengennya begini. Kamu kasih tahu dulu. Ibu juga kan bisa aja kangen sama aku pak gitu kan. Kamu kasih penjelasan dulu. Masa aku main sebentar aja nggak boleh gitu kan? Aku juga langsung pulang, nggak terus-terusan tiap hari nginep di sana gitu. Aku juga nggak ngelupain ayah gitu kan. Jadi kita kasih pengertian dulu nih sama ayah sehingga ayah bisa mengerti dan siapa tahu kan bisa memberikan izin ya kan. Kayak gitu gimana coba kira-kira kedepannya bakal kayak gitu nggak? Mungkin
sedikit-sedikit dulu mungkin ya, soalnya biar ngilangin rasa takut mungkin. Tapi mungkin kadang aku juga pernah kepikiran kepengen ngomong pas waktunya tuh pas. Iya. Kayak misalnya kadang aku emang suka ngomong pas waktunya nggak pas, misalnya ya lagi kecapean apa iya. itu mungkin jadinya aku ngomongnya nggak pas, jadi jawabannya juga mungkin Tidak sesuai yang diharapkan ya. mungkin gitu sih. Kalau ayah kerja full setiap hari atau ada liburnya? Full sih, paling Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu udah di rumah. Kamu jadi harus pintar-pintar cari waktu yang tepat juga. Lihat juga nih kondisi ayah kira-kira lagi ada masalah sendiri nggak, lagi tenang nggak pikirannya. Kan kita bisa lihat ya, kalau kiranya ayah kelihatannya lagi nggak mood nih, masanya kita mau ngejelasin hal yang nggak ayah inginkan gitu kan. Jadi pintar-pintar aja sih cari waktu. Kira-kira apa lagi yang bisa sampaikan? Beda. Paling itu aja sih, soalnya yang paling ngerasa agak tertekan itu dari masalah itu sih. Apa ada keterbatasan dari Mbak Eda karena orang tua nih, faktor ayah yang sering kekerasan secara kata-kata ya kan kayak gitu? Apa ada keterbatasan lain selain untuk rumah ibu gitu? Apa saya jadi merasa tidak mudah bersosialisasi dengan lingkungan, atau saya merasa jadi kayak takut untuk berbicara dengan orang lain juga, kayak gitu ada nggak? Kalau kayak gitu nggak ada sih, cuma kayak buat apa ya, mau kayak cerita-cerita itu kayak nggak plong gitu, gimana sih ya? Berarti selama ini mbaknya mendem sendiri apa? Kadang iya. ada temen cerita gitu, temen cerita apa pasangan, apa dari Enggak sahabat sih, enggak. Jadi Jadinya nggak kadang terbuka juga. lebih dipendem sendiri karena dari masalah-masalah kayak gitu, jadinya apa dipendem sendiri. Apa enggak, apa namanya, kamu kayak nulis diary apa gimana gitu? Enggak juga, enggak. Terus kalau dampak dari mendem sendiri tuh yang mbak rasain gimana akhirnya? Aku lebih cenderung kadang misalnya kalau lagi sendiri itu kadang suka jadi kepikiran masalah itu. Iya. Kalau lagi sendiri tuh kadang kepikiran, ntar bisa nangis sendiri, bisa itu bisa. Kadang suka nangis sendiri ya. Tapi apa setelah nangis ada ketenangan atau nanti jadi ingat lagi gitu? Kalau setelah nangis itu rada sedikit tenang sih, cuma misalnya ya kayak misalnya lagi sendirian atau lagi misalnya denger lagu yang melo gitu, itu langsung ke bawah suasana gitu ya. Suasana jadinya keinget. Iya iya. Biasanya tuh orang kalau lagi banyak masalah tuh emang ada sebagian orang yang sering dipendam gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri gitu nih, ada baiknya Mbak punya satu teman cerita, jadi bisa untuk berbagi. Tapi yang benar-benar Mbak percaya gitu ya. Jangan asal cerita juga, yang sekiranya memberikan solusi kayak gitu. Kalau hubungan Mbak dengan adik Mbak juga baik? Kalau dengan adik baik sih, cuma nggak pernah ada omong-omongan gitu, nggak pernah. Nggak ada komunikasi Nggak juga ada sampai saat ini? Nggak ada. Itu dari kapan? Itu dari semenjak SMK sih. Dari SMK itu udah kayak ibaratnya kayak udah sendiri-sendiri gitu, mungkin karena udah dewasa atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Jadi cenderung lebih diem-dieman gitu. Tapi apa nggak ada pendekatan sendiri dari mbaknya untuk gimana nih ya caranya biar bisa komunikasi baik lagi sama adik gitu, biar bisa bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga yang ada kayak gitu? Kalau itu sendiri aku belum pernah juga sih, belum terpikirkan juga seperti itu. Tapi sekarang adiknya ada di rumah juga bareng sama mbak? Di rumah. Tapi adik suka ke rumah ibu juga apa? Sekarang udah nggak pernah, udah jarang sih kayaknya. Dulu sering kesana juga buat jemputan. Misalnya dia lagi kesana, terus aku juga pernah kesana, itu jadinya ketemu gitu. Pernah. Terus aku sama adikku juga dari pihak ayah tuh nggak tahu, jadi sama-sama dua-duanya emang beteng-betan dari dulu. Sampai saat ini berarti adik juga beteng-betan? Masih beteng-betan. Tapi kalau dari adik terhadap ayah gimana tanggapannya? Kalau adik itu lebih ke cuek sih, jadi
dia misalnya ketahuan ayah, ya udah bodo amat gitu. Dia misalnya mau diusir atau mau diapa, ya udah dia siap terima gitu. Kalau aku belum bisa, aku masih belum berani. Jadi masih terikat banget gitu ya sama ya, jadi kayak bingung mau bersikap seperti apa gitu ya, karena kita sendiri juga masih takut untuk melakukan tindakan lain gitu kan. Kalau bodo amat kan ya udah gitu ya, dengerin aja gitu. Tapi menurut saya sih emang sebaiknya Mbak Eda segera gitu memberikan pengertian sama ayahnya, seperti apa baiknya, jadi biar ayah juga ngerti kayak gitu. Jadi nggak usah umpet-umpetan lagi ke depannya, kalau ayahnya udah ngerti ya kan. Karena kan sampai kapan kita umpet-umpetan terus, sampai kita tua nanti kan nggak mungkin gitu. Gimana dari Mbak Eda? Apa yang dirasakan lagi? Apa yang masih belum plong gitu? Mungkin itu aja sih yang merasa berat banget tuh cuma masalah itu ini. Iya, kalau misalnya ada yang pengen disampaikan lagi, misalnya Mbak Eda butuh solusi mengenai apa, bisa langsung ditanyakan aja. Atau nanti mungkin kita bisa atur jadwal ya buat sesi konseling selanjutnya, seperti itu ya Mbak. Ya udah, konseling hari ini saya cukupkan dulu ya Mbak. Kalau misalnya mau disampaikan nanti bisa lewat chat aja ya. Terima kasih Mbak Eda. Terima kasih Mbak.